Julian juga mengangguk, senang mendengar rencananya. Di samping itu, dia tahu bahwa Jenny akan lebih aman di rumah leluhur, terutama mengingat ancaman dari musuh-musuhnya yang semakin nyata. Setelah makan siang selesai, Julian menerima telepon dari adiknya, Daniel. "Bro, pertemuan dengan Mandala Entertainment bencana. Mereka bilang hanya akan hadir kalau kamu yang datang," lapor Daniel dengan nada frustrasi. Julian mengangkat alis, tampak tidak terlalu terpengaruh. "Biarkan saja dia," jawabnya dengan tenang. Daniel menganggukkan kepala di seberang telepon, meskipun Julian tak bisa melihatnya. "Baiklah, bro. Ngomong-ngomong, kalian akan ke rumah leluhur akhir pekan ini, kan?" Jawab Julian singkat, lalu menutup telepon. Jenny, yang duduk di sampingnya, memperhatikan ekspresi rumit di wajah suaminya dan bertanya dengan lembut, "Ada apa? Siapa yang menelepon?" Julian tersenyum lembut padanya, menghilangkan kekhawatirannya. "Itu Daniel," katanya, tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Jenny memilih untuk tidak mendesak dan berpikir akan bertanya lebih banyak kepada Daniel nanti. "Bagaimana kalau kita keluar hari ini?" tanya Julian tiba-tiba. Namun, Jenny menggelengkan kepala, merasa tidak ingin merepotkan suaminya. "Tidak apa-apa, aku tahu kamu sibuk. Kita bisa keluar saat kamu punya waktu lebih luang." Mengabaikan kata-katanya, Julian mengambil ponselnya lagi dan berkata, "Ayo kita menonton film malam ini. Aku akan meminta Rafael memesan tiket." Jenny tersenyum, menyetujui ajakan mendadak itu. Melihat kegigihan suaminya, dia tak bisa menolak. Julian segera menelepon Rafael. "Bantu aku memesan 2 tiket film untuk malam ini," katanya dengan nada tegas. Namun, di seberang telepon, Rafael terdengar ragu. Bos, saya sebenarnya baru saja akan meneleponmu. Tuan Bima dan William sudah menunggumu di kantor. Ini mendesak," lapornya dengan nada serius. Julian mengerutkan alisnya ketika mendengar laporan dari Rafael. Dengan suara tegas, ia berkata, "Pesan tiketnya dan biarkan mereka menunggu." Setelah menutup telepon, dia meraih kunci mobilnya dan berjalan ke arah Jenny. "Ming, aku harus pergi sebentar. Nanti aku akan menjemputmu," ucapnya dengan nada lembut sambil mencium kening istrinya. Jenny tersenyum, meski sedikit khawatir. "Baiklah, hati-hati di jalan," balasnya dengan lembut. Julian menepuk kepalanya dengan lembut sebelum beranjak pergi. Di dalam kantor, Bima dan William sudah lama menunggu di ruangan rapat. Bima mulai gelisah, lalu menoleh ke arah William dan berkata, "Tidakkah kau merasa ada yang aneh hari ini?" William memandang sahabatnya dengan bingung. "Aneh, maksudmu apa, Julian?" jawab Bima. "Biasanya dia selalu ada di kantor pada jam-jam seperti ini. Bukankah aneh kalau dia belum juga muncul?" William mengangguk setuju. "Ya, aku setuju. Ini tidak biasa." Saat mereka berbicara, suara berat dan jantan bergema di seluruh ruangan. "Apa yang kalian sepakati?" tanya Julian, masuk dengan tatapan serius. Bima dan William segera menoleh, melihat Julian yang baru saja masuk. Bima langsung berjalan menghampiri, lalu dengan bercanda menempelkan tangan ke dahi sahabatnya. "Bung, kau baik-baik saja?" Julian, seperti biasa, mengabaikan lelucon Bima. "Kalian meneleponku kembali hanya untuk hal ini? Lebih baik apa yang ingin kalian bicarakan sangat penting," katanya dengan nada serius. Bima memutar matanya, menyadari Julian tidak ingin bercanda. Sementara itu, William bangkit dari kursinya dan dengan hormat menyapa bosnya. Julian mengangguk singkat, lalu duduk di kursi di belakang mejanya. Melihat ekspresi Bima yang berubah serius, Julian menyadari bahwa masalah ini lebih dari sekadar urusan biasa. Bima juga duduk dan mulai menjelaskan,
kami menerima email pagi ini. Julian menyipitkan matanya, tatapannya kini penuh perhatian. Dia tahu, jika Bima menganggap ini penting, pasti ada sesuatu yang serius di baliknya. Selain kolaborasi bisnis di permukaan, Bima juga terlibat dalam beberapa operasi rahasia yang dijalankan oleh Julian di dunia bawah. Tanpa berbicara lebih lanjut, Bima menyerahkan ponselnya, menampilkan email tersebut. Meskipun hanya terdiri dari 4 kata, Julian langsung memahami gravitasinya. Mereka tahu, berhati-hatilah. Julian membaca pesan itu dengan tatapan tajam, menyadari bahwa permainan baru saja berubah. Musuh mereka telah mulai bergerak, dan mereka tahu sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Bima mengambil kembali teleponnya dan bertanya dengan nada serius, "Jadi, apa pendapatmu tentang ini?" Julian menyandarkan tubuhnya ke belakang, menatap langit-langit sejenak sebelum berkata, "Ini jelas sebuah peringatan." Bima tersenyum kecil, matanya menyipit. "Menurutmu itu dia, bukan?" Julian membalas dengan senyuman tipis. "Siapa lagi kalau bukan dia?" William, yang mendengarkan dengan seksama, menatap keduanya penuh rasa ingin tahu. "Tapi kenapa sekarang? Kenapa dia tiba-tiba memutuskan untuk memperingatkanmu?" tanyanya dengan nada bingung. Bima mengangkat bahu. "Itu juga yang ada di pikiranku. Bukankah dia selama ini musuh nomor satumu?" Julian tidak menjawab langsung, hanya tertawa kecil, tawa yang membuat suasana terasa semakin penuh teka-teki. Bima mengerutkan dahi, tidak mengerti. "Apa yang lucu?" tanyanya, merasa sedikit kesal. Julian masih tersenyum, menekan sebuah tombol di meja dan memanggil Rafael untuk masuk. "Orang tua itu pasti merencanakan sesuatu," gumam William, mencoba memahami situasi. "Tidak, kali ini dia tidak berniat jahat. Justru email ini adalah bentuk peringatan. Kabar tentang pernikahanku sudah menyebar, dan sekarang mereka mulai mencari istriku," jelas Julian dengan nada lebih serius. Bima menatap temannya dengan senyum lebar. "Bos, kamu benar-benar menikahi Jenny?" Julian hanya tersenyum, tetapi itu sudah cukup sebagai jawaban. Bima mengangguk puas, senyuman cerah menghiasi wajahnya. "Akhirnya, melakukan hal-hal dengan perlahan sudah berakhir," ledeknya. "Aku harus segera mengunjunginya. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku bertemu dengannya." Julian menyipitkan mata, menunjukkan ketidaksenangan. "Tidak perlu ada kunjungan." William dan Bima terdiam. Keheningan menyelimuti ruangan sampai Bima hendak membuka mulutnya lagi. Tapi sebelum ia bisa berbicara, Rafael masuk. "Bos," sapanya dengan sopan. "Apakah kamu sudah memesan tiket?" tanya Julian, langsung ke intinya. Rafael mengangguk. "Sudah, bos." Julian berdiri dari kursinya, merapikan jasnya dengan tenang. "Kalau begitu, aku permisi dulu." Bima buru-buru bangkit dan memperingatkan, "Tunggu dulu. Tidak aman bagi kamu untuk keluar dengan Jenny di situasi seperti ini. Kau tahu musuhmu pasti mengincar." Julian menatap temannya, matanya penuh ketenangan dan keyakinan. "Aku sudah tahu risikonya, tapi aku tidak akan membiarkan mereka menakutiku atau istriku. Kami akan baik-baik saja," ucapnya, lalu berjalan keluar dengan langkah mantap, meninggalkan ruangan dengan aura percaya diri yang tak terbantahkan. Julian menepuk bahu Bima dengan lembut dan berkata, "Aku akan mengurus semuanya. Jangan khawatir, yang perlu kamu lakukan adalah menyiapkan tim. Aku punya firasat kita akan segera membutuhkannya. Jenny dan aku akan pindah ke rumah Baskara akhir pekan ini. Tempat itu lebih aman." Bima tersenyum lebar pada temannya dan dengan hangat memeluknya. "Bung, aku masih tidak percaya kamu sudah menikah. Kamu resmi keluar dari daftar bujangan sekarang." Julian membalas pelukan sahabatnya dengan tawa kecil. "Oh, ngomong-ngomong,
Yasmin menelepon Jenny kemarin. Bima langsung melepas pelukan itu, ekspresinya berubah penasaran. Oh iya, bagus. Tapi, kenapa kamu menceritakan ini padaku? Julian hanya tersenyum penuh arti dan berkata, pikirkanlah, sebelum berjalan keluar dari ruangan, meninggalkan Bima dalam kebingungan. Bima terdiam sejenak, merenung. Dia teringat masa-masa kuliah dulu. Saat itu, dia diam-diam menyukai Yasmin, tapi tak pernah mengungkapkan perasaannya. Dia selalu berpikir bahwa Yasmin, dengan kepribadiannya yang ceria dan bebas, bukan tipe yang bisa dia ajak menjalin hubungan serius. Jadi, dia memendam perasaannya dan membiarkan gadis itu pergi. Sekarang, mendengar nama Yasmin, wajah Bima memerah dengan cepat, mengingat kembali perasaannya yang dulu. William, yang memperhatikan perubahan ekspresi di wajah Bima, merasa penasaran. Bung, ada apa dengan wajahmu? Dan siapa Yasmin? Tanyanya sambil mengerutkan kening. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.